أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya'i wa ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua tahu rukun Islam ada 5 perkara. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan, muttafaqun alaih. Kita tidak akan membahas kelima rukun Islam tersebut, namun kita akan fokus dengan rukun Islam yang kedua saja, yaitu salat. Kenapa salat? Ya, ternyata ketika kita perhatikan, banyak sekali dari kaum muslimin dan muslimat ya yang tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan kelima rukun Islam tersebut, tentu karena alasan yang bisa diterima oleh agama. Namun jangan khawatir, jangan berkecil hati ya. Jika kita sudah menjalankan sholat dengan baik dan benar, itu sama saja sudah menjalankan kelima rukun Islam tersebut dengan baik juga. Kita lihat rukun Islam yang pertama, yaitu 2 kalimat syahadat ya. Bagi yang terlahir dalam kondisi muslim, kedua orang tuanya Islam, tidak lagi berkewajiban untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Bahkan mu'allaf sekalipun, hanya sekali saja dia wajib mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Lalu kemana rukun Islam yang pertama ini? Ya, secara kita tidak sadari ternyata rukun Islam tersebut, yaitu 2 kalimat syahadat, sudah terulang dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu ketika kita menjalankan ibadah sholat 5 waktu, yaitu sholat fardu. Kemudian berikutnya adalah ita'uz zakah, membayar zakat. Zakat adalah harta yang kita keluarkan, ya, harta kita yang kita keluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Ketika kita sholat, ya, yaitu kita memotong waktu, ya, kita memotong waktu untuk mengerjakan ibadah sholat 5 waktu tersebut. Sama, ya, hanya saja bedanya kalau zakat kita berikan kepada fuqara dan masakin, ketika kita sholat, waktu yang kita potong tadi, ya, kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam prinsip ekonomi, waktu adalah uang. Berarti waktu yang kita potong untuk sholat tadi, ya, apalagi yang sholatnya lama, bacaannya lama, itu bisa diuangkan waktu tersebut, namun diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah shaumi Ramadan, puasa. Puasa adalah al-imsak an syahwatil batan wal farj, menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, yaitu syahwat perut dan kemaluan. Frekuensi menahan dalam sholat jauh lebih luas dibanding menahan dalam puasa. Puasa bukan hanya saja, sholat bukan hanya saja menahan makan dan minum atau menahan syahwat perut dan kemaluan, tapi ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan di luar sholat itu dapat membatalkan sholat. Ketika puasa, kita masih boleh berkata-kata. Kita masih boleh berbuat dengan catatan perkataan dan perbuatan yang baik. Ya. Namun, frekuensi yang menahan dalam sholat itu jauh lebih besar. Jauh lebih luas, apalagi yang bermadhab Syafi'i. Bergerak 3 kali yang bukan gerakan sholat, maka sholatnya batal. Kemudian yang terakhir adalah haji, ya, di tanah suci. Ketika kita sholat, kemana kita menghadap? Tentu menghadap kiblat. Bagi yang tidak menghadap kiblat dengan sengaja, maka sholatnya tidak sah, sholatnya batal. Berarti ketika kita sholat dan menghadap kiblat, itu sama saja kita menghadirkan ibadah kita di depan Baitullahil Haram. Ya, kita menghadirkan ibadah di depan tanah suci, sebagaimana ketika kita sedang berhaji ataupun berumrah. Maka dari itu, bagi kita semuanya yang tidak mampu menjalankan rukun Islam secara utuh dan secara keseluruhan, jangan khawatir. Dengan catatan, sholatnya harus baik dan benar. Maka dari itu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-salatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Sholat diibaratkan tiang yang menyangga, sedangkan agama diibaratkan atap. Ya, maka dari itu yang mendirikan sholat, yang mengerjakan sholat dengan baik dan benar, maka sama saja
menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkan sama saja merobohkan agama. Mudah-mudahan kita semuanya dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah ya, mendirikan salat dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah, ar-ridha wal inayah. Tsumma salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh.